Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisrina Atira Rifani dengan NIM 23019113200011 dengan nomor absen 121 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita, dan juga fungsi dari organ-organ seksualitas tersebut. Sebelumnya, saya izin memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, sebelumnya kenapa sih kita harus mempelajari organ reproduksi ini? Jadi, organ reproduksi ini sendiri sangat penting terutama bagi para mahasiswa kedokteran karena kita sudah semestinya mengetahui bagaimana struktur anatominya, bagaimana fungsi-fungsi mereka, bagaimana peran-peran mereka dalam tubuh, lalu bagaimana kerja sistem mereka. Selain itu, tidak hanya dari mahasiswa kedokteran, masyarakat umum juga sudah semestinya mengetahui tentang organ-organ reproduksi ini, karena organ reproduksi ini sendiri itu punya peran yang sangat penting dalam menghasilkan keturunan. Selain itu, organ reproduksi juga merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi secara umum terlebih dahulu. Organ reproduksi ini dapat dibagi menjadi dua berdasarkan dari fungsi ataupun perannya. Yang pertama yaitu organ reproduksi primer. Organ reproduksi primer adalah organ reproduksi yang menghasilkan sel gamet. Contohnya jika pada pria yaitu testis yang menghasilkan spermatozoa, dan pada wanita yaitu ovarium yang menghasilkan sel ovum ataupun sel telur. Selanjutnya yaitu organ reproduksi aksesorius. Organ reproduksi aksesorius contohnya adalah seperti duktus ataupun kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi baik pria maupun wanita. Selanjutnya, organ reproduksi juga bisa dibagi berdasarkan topografinya. Yang pertama yaitu organ reproduksi eksterna. Organ reproduksi eksterna adalah organ reproduksi yang bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Dan selanjutnya adalah organ reproduksi interna. Nah, untuk organ reproduksi interna ini kita nggak bisa melihat secara langsung karena dia berada di bagian dalam tubuh kita. Dan organ reproduksi ini juga dibagi berdasarkan jenis kelamin. Seperti yang kita tahu, organ reproduksi itu ada dua, ada pria dan ada wanita, dan keduanya juga memiliki bentuk yang berbeda. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, ada bagian eksterna dan bagian interna. Pertama-tama pada bagian eksterna itu ada penis dan ada skrotum. Penis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pada bagian radix penis, lalu pada bagian corpus penis, lalu pada bagian glans penis. Pada bagian radix penis itu adalah bagian yang paling dekat dengan sumbu tubuh. Lalu ada corpus penis, dia adalah bagian batang dari si penis. Selanjutnya ada glans penis, dia berada di paling ujung dari si penis ini. Selanjutnya dibuka dari si penis ini ada bulbus penis, ada crus penis. Bulbus penis ini memanjang ke bawah membentuk corpus spongiosum penis. Sedangkan crus penis ini berpasangan berada di sebelah kanan dan kiri, lalu menyatu menurun ke bawah membentuk corpora cavernosa penis.
ketika ereksi, penis ini bisa memanjang hingga 10 cm. Selanjutnya dalam korpus spongiosum penis ini juga terdapat ostium uretra externum di ujungnya, yaitu sebagai lubang keluarnya kencing. Dia tepatnya berada di glans penis. Dan ini gambaran dari si glans penis ini. Dia ini letaknya berada di paling ujung penis, terjauh. Di sini ada corona glandis. Corona glandis itu berada di perbatasan antara glandula di antara glans penis dengan korpus penis. Selanjutnya ada glans penis, lalu ada ostium uretra externum. Ini adalah lubang keluarnya kencing tadi. Lalu glans penis ini dibungkus oleh preputium penis. Lalu di bagian bawahnya antara glans penis dengan preputium penis ini disambung oleh frenulum preputii. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum adalah salah satu organ reproduksi eksterna pada pria. Mohon maaf sebelumnya saya nggak punya gambar jelasnya, tetapi dia tuh letaknya di sini, di belakang ini skrotum. Nah, si skrotum ini dia itu fungsinya untuk melindungi si testis. Seperti yang kita tahu, testis ini kan fungsinya untuk menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon dari laki-laki, yaitu hormon testosteron. Jadi si testis ini dia tuh nggak bisa menghasilkan sperma begitu aja gitu. Pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor pentingnya yaitu suhu. Jadi agar dapat menghasilkan sperma yang bagus, testis ini harus sesuai dengan suhu yang ditentukan. Karena itu si skrotumlah yang membantu mengatur si suhu tersebut. Dia menjaga si testis agar suhunya tetap sesuai, dan juga kalau skrotum ini nggak ada ataupun rusak, sudah pastinya testis kita tuh kan kebuka, jadi kan akan proses dalam produksi spermanya itu pastinya juga akan keganggu. Jadi organ reproduksi prianya juga bakalan keganggu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke organ reproduksi interna pada pria. Organ reproduksi interna pada pria itu ada cukup banyak, ada testis, ada epididymis, ada glandula bulbouretralis, ada glandula vesiculosa, ductus deferens, prostata, dan lain sebagainya. Pertama-tama kita dari testis. Seperti yang sebelumnya saya katakan, testis ini berfungsi dalam memproduksi sperma dan juga hormon seks laki-laki, yaitu testosteron. Dia juga merupakan salah satu organ reproduksi primer karena dia menghasilkan sel gamet. Selanjutnya adalah epididymis. Nah, epididymis ini tuh adalah tempat penyimpanan dan pematangan si sperma. Jadi pas testis ngehasilin si sperma ini, spermanya itu belum matang sepenuhnya. Jadi didiemin dulu di epididymis dan dimatengin sampai si spermanya ini siap keluar. Lalu setelah dari epididymis kita ke ductus deferens. Nah, si ductus deferens ini merupakan saluran sperma yang mengantarkan sperma biar bisa keluar. Ductus deferens ini juga memiliki peran penting dalam mengantarkan si sperma, karena kalau terjadi kerusakan ataupun gangguan di ductus deferens ini, sudah pastinya sperma pun nggak bisa keluar. Jadi akan terjadi gangguan pada organ reproduksinya. Selanjutnya ada glandula vesiculosa. Glandula vesiculosa ini menghasilkan cairan yang membantu untuk spermanya itu bisa lebih berkembang. Dia memberikan nutrisi kepada sperma. Selanjutnya ada prostata. Nah, si prostata ini adalah
glandula juga yang menghasilkan cairan yang membantu menutrisi si sperma ini juga. Selanjutnya ada glandula bulbouretralis. Glandula bulbouretralis ini biasanya juga kita sebut dengan kelenjar Cooper. Nah, di sini dia tuh bedanya, dia tidak memberikan nutrisi kepada si sperma, tetapi dia memberikan cairan ejakulasi ke sperma biar dia bisa keluar dengan baik. Dan sperma itu akan dilanjutkan ke penis lalu dikeluarkan saat ereksi. Selain itu juga ada vesika urinaria. Seperti yang kita tahu, vesika urinaria ini adalah kandung kemih. Jadi kandung kemih disimpan di sini dulu baru dikeluarin. Jadi walaupun cowok ini cuma punya satu saluran, tapi air seni dan si spermatozoa ini nggak bisa keluar barengan karena udah diatur sama si uretra. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah testis dan ini adalah epididymis. Nah, testis ini adalah testis. Nah, testis ini dia tuh dibungkus oleh fascia spermatica interna, tunica vaginalis testis, lalu ada juga fascia cremastica. Yaitu ya seperti yang tadi, si skrotum tadi dia tuh fungsinya untuk menjaga suhu si testis ini. Lalu ini ada epididymis. Epididymis ini dia tuh terbagi jadi 3. Ada caput epididymis, ada corpus epididymis, dan ada cauda epididymis. Baru setelah sampai cauda, sampai si spermanya ini matang, baru dilanjutkan melalui ductus si deferens tadi. Nah, ini adalah gambaran dari dalam si testis. Testis ini berisi banyak sekali lobuli testis. Di antara lobuli testis ini dia tuh ada sekat-sekat namanya septula testis. Di bagian luar si testis ini dia tuh di bagian luar si testis ini ada jaringan padat yaitu tunica albuginea. Lalu di bagian tengah si testis ini ada namanya mediastinum testis. Nah, ini gambarannya. Ini ada lobuli testis, septula testis, sekat-sekatnya, terus tunica albuginea yang di pinggir-pinggirnya ini. Terus ini epididymisnya, dia tuh bentuknya kayak berkelok-kelok gitu. Ini ada caput epididymis, corpus epididymis, cauda epididymis, baru melewati si ductus deferens tadi. Ini adalah gambaran dari si glandula-glandula tadi. Ada glandula vesiculosa, ada glandula prostata, dan juga ada glandula bulbouretralis. Selain itu, pada corpora cavernosa penis itu tuh terdapat banyak sekali arteri-arteri. Jadi dia itu sangat-sangat sensitif. Jadi dia tuh mudah terangsang gitu loh, si corpora cavernosa penisnya itu. Ketika terangsang dia bakalan melebar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Pertama-tama sama seperti pada pria juga, organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi eksterna dan interna. Pada organ reproduksi eksterna pada wanita, dia itu lebih banyak gitu strukturnya dibandingkan si pria tadi. Pertama ini ada mons pubis. Mons pubis ini berada di bagian atas. Dia itu ditumbuhi oleh rambut-rambut. Fungsinya adalah untuk melindungi si vagina ini. Dia juga kenapa sih rambut-rambut ini tumbuh, ya dia tuh biar meminimalisir terjadinya gesekan. Selanjutnya juga ada labium maius pudendi dan labium minus pudendi. Seperti namanya labium itu kan artinya bibir, jadi dia kan bentuknya kayak bibir nih. Jadi labium maius pudendi dan labium minus pudendi itu sama-sama berfungsi untuk melindungi
organ-organ reproduksi pada wanita ini. Selanjutnya ada glans clitoridis atau biasanya kita tahu adalah klitoris. Nah, glans clitoridis ini atau klitoris ini dia itu homolog sama dengan si penis. Si penis tadi kan sebagai alat hubungan seksual. Selanjutnya adalah glans clitoridis. Glans clitoridis atau klitoris yang biasanya lebih kita kenal, yaitu homolog sama dengan si penis. Si glans clitoridis ini juga memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Jadi glans clitoridis ini juga berfungsi sebagai perangsang bagi organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada dua lubang, yaitu ada ostium urethra externum sama seperti pada pria tadi, dan juga ada ostium vagina. Apa perbedaannya? Pada ostium urethra externum itu adalah untuk mengeluarkan urin atau kencing, sedangkan ostium vagina ini untuk mengeluarkan darah-darah menstruasi. Selanjutnya ada glandula Selanjutnya ada vestibulum vagina. Nah, dalam vestibulum vagina ini terdapat dua glandula. Seperti yang kita tahu, glandula itu atau kelenjar itu tuh pasti menghasilkan cairan ataupun sekresi. Nah, glandulanya ini terbagi menjadi dua. Ada glandula vestibula mayor dan glandula vestibularis minor. Untuk yang mayor tuh biasa kita sebut dengan Bertolini. Selain itu juga terdapat banyak sekali organ-organ reproduksi eksterna pada wanita. Ada commissura labiorum posterior, frenulum clitoridis, preputium clitoridis, sama seperti pada penis tadi, sama-sama punya preputium dan frenulum juga. Jadi karena itu juga klitoris itu homolog dengan si penis. Selain itu ada commissura labiorum anterior, ada hymen juga, ada frenulum labiorum pudendi, dan ada perineum rape perinei. Selain itu juga ada anus di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita pada bagian internanya yang di bagian dalam. Pertama-tama di sini cukup banyak, ada vagina, ada uterus, ada ovarium, tuba uterina, dan lain sebagainya. Untuk vagina ini sendiri dia tuh memiliki peran penting dalam hubungan seksual. Selain itu juga vagina ini sebagai jalan keluarnya si bayi saat persalinan. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini dia tuh biasanya kita kenal sebagai rahim. Jadi di uterus inilah terjadi implantasi zigot. Si bayi berkembang selama kehamilan itu di dalam uterus, tepatnya di endometrium. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi di uterus, endometrium itu akan terjadi peluruhan. Nah, peluruhan inilah yang disebut dengan menstruasi. Nah, seperti yang kita lihat, uterus itu lanjutnya ke ostium vagina. Nah, karena itu si menstruasi ini juga keluarnya dari ostium vagina. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini punya peran yang sangat penting juga dalam organ reproduksi wanita. Seperti yang kita tahu, ovarium merupakan salah satu organ reproduksi primer. Dia bisa menghasilkan sel gamet, yaitu sel ovum atau sel telur. Nah, si sel telur ini dia itu bakalan disalurkan melalui tuba uterina. Nah, di tuba uterina inilah terjadi fertilisasi antara si sel ovum dengan si spermatozoa. Barulah berjalan ke uterus, lalu terjadi implantasi. Jadi tuba uterina ini juga berperan sangat penting dalam organ reproduksi wanita, karena fertilisasi itu terjadinya di tuba uterina. Lalu ada vesika. Ini sebenarnya tuba uterinanya nyambung ya sama si ovarium, nggak bisa gini. Selain itu juga ini ovarium itu sebenarnya kanan kiri, nggak cuma salah satu doang, dia tuh punya dua.
Selanjutnya juga selain itu ada vesika urinaria, sama seperti pada pria tadi. Ini adalah kantong kemih, tapi bedanya dia itu punya saluran yang berbeda. Kan tadi di pria itu cuma ada satu saluran, di sini tuh ada dua. Nah ini di sini tuh ada ostiumnya, karena itu ostiumnya juga berbeda, ada ostium uretra externum. Nah disitulah baru keluar urin atau air kemih. Nah ini adalah gambaran dari si uterus, ovarium, uterus dan ovarium lebih jelasnya. Nah di sini ada uterusnya di tengah sini, yaitu rahimnya, tempat berkembangnya si bayi. Lalu ini ada tuba uterina, ya dia sebelah kanan dan kiri. Dia itu bentuknya tuh nggak lurus, tapi kayak antefleksi gitu ke depan, kayak melengkung gitu. Baru di sininya ada ovarium. Nah jadi melalui tuba uterina ini ovarium menghasilkan si sel ovum. Jadi ovarium ini kan ada dua, di sebelah kanan dan kiri, lalu disambung dengan tuba uterina. Nah si ovarium ini menghasilkan sel ovum, lalu disalurkan melalui tuba uterina, lalu terjadi fertilisasi di dalam sana. Baru setelah menjadi zigot, si zigot tadi dia akan berimplantasi pada uterus. Nah setelah itu barulah terjadi perkembangan kehamilan sampai terjadi persalinan. Selain organ-organ tersebut juga ada ren, ada pelvis renalis, ada ureter, ada infundibulum tuba uterina, appendix fasciculosa, ada ligamentum ovarii proprium, ada ligamentum teres uteri, ada uretra feminia, dan ada ureter. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jadi berdasarkan yang sudah saya paparkan sebelumnya, semua organ reproduksi itu baik wanita maupun pria, lalu semua organ yang sudah saya sebutkan ataupun yang belum saya sebutkan sudah pastinya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan tubuh. Salah satu contohnya itu seperti testis dan ovarium, dia memiliki peranan penting dalam organ reproduksi, yaitu menghasilkan sel gamet. Selain itu juga ada banyak sekali duktus ataupun saluran-saluran yang membantu dalam proses reproduksi ini, dan juga ada banyak kelenjar-kelenjar yang membantu dalam proses reproduksi ini. Jika salah satu saja organ reproduksi ini rusak atau terjadi gangguan, pastinya akan mengganggu organ-organ reproduksi lainnya. Jadi kita sebagai mahasiswa kedokteran, tidak hanya dari mahasiswa kedokteran tetapi juga masyarakat umum sudah semestinya menjaga kesehatan tubuh kita, tidak hanya organ reproduksi tetapi juga keseluruhan tubuh kita. Karena jika terjadi gangguan pada organ reproduksi ini, sudah pastinya juga bakalan merambat ke organ-organ tubuh lainnya juga. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian, dalam pengucapan maupun hal lain sebagainya yang tidak disengaja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.